Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman, dengan konten baru, dengan video baru. Berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel yang akan terus menemani kamu untuk bisa memberikan solusi ya secara spiritual agar kita bisa mengatasi semua permasalahan hidup kita. Nah, kali ini saya akan bicara tentang bagaimana mengatasi piutang atau membuat orang yang punya hutang bisa bayar kepada kita secara spiritual. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya karena channel YouTube Gus Baraja upload 2 kali dalam sehari. Yang pertama jam setengah 1 siang seperti layaknya video saat ini, dan satunya jam 9 malam. Semuanya tentang materi, sesekali kadang-kadang saya kasih audio terapi. Jadi pantengin terus. Buat kamu yang ingin mengikuti seminar online yang saya adakan, silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu, nanti akan jelas diinformasikan di sana. Dan kemudian seminar offline-nya saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober dengan saya berlakukan kuota terbatas banget, hanya 40-an orang, dan 20 pendaftar pertama saya berlakukan spesial infak. Seperti apa konsepnya, seperti apa cara mengikutinya atau mendaftarnya, silakan hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu atau cek link yang ada di deskripsi. Untuk Desembernya itu tanggal 10 Desember ya di Jakarta. Jadi segera hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, saya ingin pertama mungkin saya akan bercerita, nanti saya akan berikan kesimpulan karena permasalahan kita itu tidak hanya hutang, tapi juga bisa piutang. Artinya orang punya hutang kemudian lari. Ada beberapa konsep, ada beberapa hal yang harus disadari oleh diri kamu yang merasa memiliki piutang atau uang kamu ada di orang tapi nggak bayar-bayar. Itu saya akan menawarkan konsepnya secara spiritual ya. Tapi mungkin di sini agak sedikit tertolak bagi kamu. Tetapi nanti di ending kamu akan paham apa yang saya maksud, maka dengarkan dulu. Bagaimana caranya mengatasi atau membuat orang yang punya hutang itu bayar? Begini, kita harus sadar dulu sekali lagi bahwasanya yang kita miliki itu hanya yang ada dengan kita sekarang. Ini saya berikan contoh. Yang saya miliki sekarang nih mic, jaket, kaos, sarung, dan kaos kaki karena saya kedinginan di Batu luar biasa kalau jam segini saya buat videonya malam ini. Hanya itu yang saya miliki. Oh sorry, ada uang. Ya berapa ratus ribu hanya sebagai bentuk rasa syukur saya. Hanya itu yang saya miliki. Di luar saya, walaupun zahirnya itu milik saya, sebenarnya bukan. Oke? Bahkan sebenarnya sekalipun, kalau kita telik lebih dalam lagi, yang kita pakai pun bukan milik kita. Karena kita nggak punya apa-apa. Yang punya adalah Allah. Sadar dulu, kita bangun sebuah kesadaran, karena itu sudah bukan milik kita. Karena apa? Potensi kembalinya sangat kecil. Makanya dulu saya sering mengatakan, hindari piutang. Minjemin duit ke orang itu hanya akan menimbulkan dua hal. Yang pertama, kita akan sakit hati, luka batin ketika tidak dibayar. Kalau dibayar kan kita nggak perlu bahas ya. Kemudian potensi kedua, dan itu buruk juga, memberikan peluang orang lain berbuat dosa. Karena kebanyakan ya, saya nggak bilang semuanya ya. Kebanyakan orang kalau sudah punya hutang itu lupa bayar. Atau malah disengajakan tidak bayar. Malah dia lebih memilih lari dari kitanya yang sudah ngutangin. Itu dulu yang harus kamu pahami. Apakah itu sebuah bentuk kesalahan? Tergantung. Kalau di awal kamu niatnya membantu, ya membantu saja. Oke? Kalau misalkan kamu memang ada win-win solution di sana atau ada konsep bisnis, ya itu juga sebuah risiko yang harus kamu ambil, gitu. Karena kebanyakan orang ketika rugi dia takut untuk mengakuinya, gitu ya. Nah, ada lagi satu pemahaman yang harus benar-benar kamu pahami. Kita sebenarnya peluangnya hanya berdoa agar dia benar-benar bisa membayar. Saya hanya ingin nyuruh, lepaskan, ikhlaskan. Tetapi berdoa ke Allah agar si penghutang itu dimurahkan rezekinya, artinya dimudahkan rezekinya. Dan sebenarnya ada beberapa sebab yang harus kamu pahami. Ini agak sedikit ke dalam kita pembahasannya. Rezeki kita itu bisa selamat karena apa? Karena kita menjaga sedekah kita. Kalau misalkan kita tidak menjaga sedekah kita atau malah kita sembarangan terhadap sedekah kita, maka saya tidak heran terkadang Allah ambil paksa. Nah, ambil paksanya namanya maksa ya. Nanti Allah akan berikan kerugian-kerugian. Agar apa? Tujuannya agar kita mengingat
kita mengingat tugas kita di dunia. Kalau tugas kita memiliki harta itu mestinya ada sebagian hak orang lain yang ada dalam rezeki kita yang kadang-kadang kita lalai di sana. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kesadaran dulu dibangun bahwa ternyata saya tidak melakukan yang semestinya harusnya saya lakukan. Contoh misalkan tadi sedekah. Karena kalau misalkan kita bermain-main dengan sedekah, lebih-lebih ya, yang muslim lebih-lebih yang 2,5% itu sebenarnya bukan sedekah menurut saya, mengembalikan hak orang lain. Artinya ketika 2,5% itu dibikin mainan, contoh misalkan karena kita sayang, karena besar, kalau misalkan kamu punya uang banyak, ngeluarin 2,5% itu jadi banyak kesannya di pikiran. Ini sebenarnya bisikan dari syaitan, ya, bisikan dari apa? Dari sisi negatif atau ego di dalam diri kita. Kemudian kalau itu misalkan ditahan, nggak usah banyak-banyak, misalkan harusnya 2,5%, 2%-nya yang disedekahkan, 0,5%-nya ya 0,5-nya itu ditahan karena sebab sayang dan lain-lain. Kamu tahu nggak sih, rezeki itu atau uang tersebut 0,5% tersebut bercampur dengan uangmu yang bersih. Akhirnya di situ menjadi kotor. Kotornya yang saya maksud adalah tercampur dengan sesuatu yang bersih, kemudian kita konsumsi, masuk ke dalam tubuh kita, menjadi darah daging, kemudian menjadi energi yang buruk. Menjadi energi yang buruk, akhirnya pikiran kita jadi nggak benar. Kalau pikiran kita sudah nggak benar, akhirnya yang ketarik juga sesuatu yang nggak benar. Nah, contohnya salah satu nggak benernya adalah ketika kita dipinjemi atau uang kita dipinjemi oleh teman kita, sahabat kita, siapapun mereka, akhirnya mereka tidak bayar dan lain-lain. Sebenarnya kalau saya mau final mengatakan bahwa sebenarnya itu diambil paksa oleh Allah. Pertanyaannya sesuai konten, bagaimana cara mengatasinya Gus? Yang pertama tadi adalah membangun sebuah kesadaran dan minta ampun sama Allah. Minta ampun dan diperbaiki dulu sedekahnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini tentang piutang, poin pentingnya agar apa? Agar Allah berikan kemudahan dulu ya. Sebenarnya Allah tuh punya banyak cara bagaimana caranya mengembalikan uang yang pernah diambil orang atau ditipu oleh orang lain. Banyak cara. Salah satunya yang sering terjadi di peserta saya ketika dia mendapatkan edukasinya, yaitu saya suruh mereka untuk apa? Memaafkan orang yang menipunya. Satu. Kemudian yang kedua yaitu mendoakannya, mendoakan yang baik-baik. Malah saya suruh untuk mendoakan orang lain itu agar apa? Dimudahkan rezekinya. Lalu dilepaskan. Ini terjadi sebenarnya, termasuk Bunas tempo hari dan beberapa teman-teman yang lainnya juga, itu juga mengalami hal yang sama. Jadi dia udah lupa. Saya kecohkan pikirannya agar tidak ingat pada piutangnya. Bayangin 4 tahun, 3 tahun ternyata yang punya hutang bayar. Itu salah satu keajaibannya. Artinya itu masih menjadi rezekinya yang bersangkutan yang sudah ngutangin. Oke? Nah, ada juga pola keajaiban yang kedua yang sering saya sampaikan. Coba kamu lepaskan, ikhlaskan saja, kemudian minta ke Allah ya, minta ke Allah agar dimudahkan rezekimu juga. Biasanya begini, terjadi juga beberapa peserta, kejadian ajaibnya begini. Allah berikan bisnis dan ternyata penghasilannya atau hasil atau profit dari bisnis tersebut itu mencapai angka yang pernah ditipu oleh orang lain atau piutang yang nggak dibayar. Ya, angkanya mirip-mirip. Menurut saya pribadi, sebenarnya itu sudah terbayarkan, Allah yang membayarnya. Allah yang membayarnya. Tapi suatu saat ketika orang yang punya hutang bayar ke kamu, ya itu bonus dari Allah. Ambil, itu bonus dari Allah. Jadi cara saya melogikakan hal-hal sederhana seperti ini dengan cara seperti itu. Jadi biar hatinya benar-benar tenang, biar hatinya benar-benar sepenuhnya bersandar kepada Allah. Poin yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah sesuatu yang jauh dari kita itu bukan milik kita, walaupun itu awalnya milik kamu. Tetapi kalau misalkan kita mampu melepaskannya, Allah akan cukupkan kita. Allah akan kembalikan dengan cara Allah. Salah satunya ya mungkin orang yang lama yang pernah hutang, dia akan telepon kamu dan akan bayar. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Sudah ada buktinya. Banyak sebenarnya buktinya yang nggak bisa saya sampaikan satu persatu ya. Jadi lepaskan pertama, ikhlaskan, kemudian doakan orang yang bawa lari uangmu, yang punya hutang kepada kamu, kemudian bermunajat ke Allah agar dimudahkan rezekimu dan rezeki mereka. Gitu. Jadi doa, sekali lagi doa. Intinya begini ya, kesimpulannya, kita janganlah terikat pada sesuatu yang hari ini tidak nempel dalam kehidupan kita. Artinya tidak pure kita genggam, tidak nempel dalam tubuh kita. Karena isi rekeningmu juga berpotensi itu loss. Banyak caranya kalau Allah mau. Maka perbaiki apa yang tadi menjadi akar permasalahannya. Biasanya karena sedekah yang kacau. Sedekah yang kacau kemudian juga disebabkan riba, yang pada akhirnya ada banyak masalah yang datang dalam kehidupan kamu. Banyak banget sebabnya. Tapi saya mau informasikan buat kamu, kalau ingin hidupmu bahagia dan rezekimu aman, Allah amankan semuanya,
jaga dua hal ya. Yang pertama riba, selamatkan dirimu dari riba. Yang kedua, selamatkan pola sedekahmu. Lebih-lebih yang wajib harusnya keluar, itu kamu tahan jadi nggak keluar, itu berbahaya teman-teman. Itu berbahaya, bukannya dapat kebahagiaan malah dapat kesialan. Seperti itu, semoga ini bermanfaat. Video singkat saja, hanya sekedar edukasi buat kamu, tetapi praktekkan. Banyak yang sudah membuktikan. Sekali lagi, saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad.